Juga yang bertanya, Kananda kok gampang banget sih kurusnya? No, Mama mau tanya sama Hasya, Mama jadi ibu yang baik nggak buat Hasya? Jawab dong. Welcome back to my channel with Minanda and Hasya. Halo Om Tante. Halo. Rumah kita lagi berantakan banget nih karena Hasya lagi party. Lihat tuh. Lagi pesta mainan. Cuman ini harusnya dimasukin ya guys, ini buat bersihin karpet. Tuh. Ya. So, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, belum kenal nih siapa kita, bisa klik link di bawah untuk kenal siapa kita. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, please banget ya guys, tolong di subscribe dulu. Biar kita makin semangat bikin videonya, makin rajin ngevlognya. Yeay! Hore! Oke guys, pertama-tama aku di video ini mau ngebahas tentang persiapan menjadi ibu yang baik untuk anak kita. Bukan untuk anak orang, bukan untuk tetangga, bukan untuk mertua kita, bukan untuk orang tua kita. Buat anak kita ya guys ya. Tapi sebelumnya banyak juga yang bertanya, Kananda kok gampang banget sih kurusnya? No, aku nggak gampang kurus, tapi aku juga melakukan banyak usaha untuk aku setidaknya mengurangi sisa-sisa pregnancy fat alias lemak-lemak kehamilan gitu teman-teman. Jadi aku berkali-kali ngomong ya, aku ini naik 30 kiloan lebih ketika aku hamil karena Hasya bayinya besar banget ya guys, 4 kilo 3 ons waktu lahir. Nah, waktu aku hamil terakhir 39 minggu, waktu Hasya lahir tuh 39 minggu, berat badan aku sekitar 80 kilo. Sekarang berat badan aku udah di bawah 60 kilo guys. Jadi memang karena aku ketika aku di rumah gak kemana-mana, aku pakai yang namanya korset ya guys. Nah kali ini aku pakai korset dari Dreamwear Shaper. Jadi ini korsetnya yang tipe vest shaper, jadi seperti vest atau seperti apa ya, kayak dipakai seperti apa sih vest itu bahasa Indonesia itu apa vest itu? Kayak baju pelampung gitu loh guys, ada giniannya gitu. Nah ini bahannya premium banget, sudah direkomendasikan para ahli, para dokter spesialis, SPOG, terus mendapatkan award atau penghargaan sebagai korset terbaik di kelasnya di tahun 2021. Dan pastinya mengandung ribuan batu tourmaline, termasuk juga leggingnya ini guys tuh ya. Ini semuanya batu tourmaline. Tourmaline itu bagus banget untuk menghancurkan lemak dari dalam, menghilangkan pegel-pegel. Jadi kalau aku pakai korset ini dan pakai legging ini guys, seharian itu aku justru kayak ada efek memijat di badan kita dan menghilangkan selulit. Pokoknya sejuta manfaat banget buat investasi diri aku. Aku mencintai diri aku sendiri. Aku berterima kasih sama tubuh ini. Walaupun sempat naik 30 kilo, sekarang udah berangsur-angsur turun lagi. Kalau kalian udah ngikutin vlog aku dari sebelum aku hamil, terus aku punya anak, terus sekarang Hasya umur 9 bulan, badan aku udah balik kayak gini. Walaupun belum sempurna ya, tapi pipi aku juga udah nggak cabi banget, udah nggak bulat banget gitu. Pelan-pelan pasti bisa, yang penting usaha ya guys. Pakai korset, terus aku juga latihan naik sepeda lagi bareng Hasya, terus yoga juga gitu teman-teman. Nah kembali lagi, buat yang by the way, buat yang mau tahu korsetnya bisa klik di description box, aku taruh linknya ya guys ya. Di Dreamwear Shaper ada Instagramnya juga. By the way, nih Hasya, Mama mau tanya sama Hasya. Iya, Mama mau tanya sama Hasya, Mama jadi ibu yang baik nggak buat Hasya? Jawab dong. Jawab. Oke teman-teman, aku mau sesi curhat juga, bisa siapa tahu bisa sedikit memberi pencerahan untuk teman-teman ya. Banyak banget pertanyaan yang masuk di kolom komentar dan juga di Instagram aku. Kak, gimana ya persiapan? Kayaknya aku bacain aja kali ya biar tidak salah-salah gitu teman-teman. Aku bacain dari Naski Ani.
Kananda, mau dong Kak sharing tentang menyiapkan mental pas memutuskan mau jadi ibu. Biar berani gitu, aku belum nikah tapi ada rencana. Tapi sampai sekarang sih masih ngerasa takut banget dengan bayangan punya anak. Apa bisa jadi ibu yang benar? Apa bisa ngedidik anaknya? Bakal nyesel atau enggak? Gitu-gitu Kak. Oke, pertanyaannya aku jawab satu-satu lebih detail ya guys ya. Pertama, biar berani untuk menjadi ibu. Biar berani untuk menjadi ibu. Memang punya anak itu berat karena keputusan ketika mau punya anak itu bukan sekedar kita hamil dan melahirkan udah selesai gitu, enggak ya guys. Jadi apa Asya? Ya, bye. Jadi ketika kita punya anak memang tanggung jawab kita itu seumur hidup, atau at least sampai anak kita umur 18 tahun, sampai dia dapat KTP dan bisa dinyatakan secara hukum dia adalah udah menjadi orang dewasa gitu ya. Di diri aku mewajarkan banget kenapa zaman sekarang, apalagi di Eropa gitu, di Belanda, ya banyak orang yang nggak mau punya anak atau child free, yang sekarang lagi mulai agak viral diperbincangkan di Indonesia. Karena apa ya, memiliki anak itu pertama biayanya tuh mahal, kedua tanggung jawab mental, ketiga fisik kita diuji banget untuk merawat anak kita 24 jam gitu teman-teman. Aku nggak nakut-nakutin ya, tapi ini aku bicara secara logika aku aja, yang aku adalah ibu baru, anak aku umur 9 bulan gitu. Jadi kita harus persiapkan banget ke masa depannya memang gitu. Kedua, apa sih yang membuat kita takut itu apa? Jadi kita harus cari tahu nih yang membuat kita takut untuk kita tidak bisa jadi ibu yang baik itu apa. Aku dulu memang nggak berani langsung punya anak ketika aku nikah. Ketika aku pindah ke Belanda, aku menunda sekitar 2 tahun ya. Dulu sih alasan aku menunda bukan karena kalau aku ditanya orang gitu, apalagi orang tua aku gitu, aku bilang aja ya mau resepsi dulu mah di Bali, masa nanti resepsi di Bali, aku lagi nabung dulu, masa lagi hamil kan gak enak, ntar aku muntah-muntah, aku gituin aja. Padahal sebenarnya aku belum terlalu siap banget gitu, jadi aku memang menunda. Nah, dibalik aku menunda 2 tahun itu, aku juga menjalani yang namanya terapi, karena aku punya trauma masa kecil. Jadi aku ini lahir anak pertama, keluargaku bukan keluarga orang kaya, biasa-biasa aja, dan orang tua aku dua-duanya bekerja ya. Nah pada saat itu ketika aku TK, ini aku berbicara agak private ya guys ya, ketika aku TK itu aku mengalami yang namanya sex abuse atau pelecehan seksual oleh tetanggaku. Pada saat itu aku nggak ngerti, orang tua aku ribut apa segala macem gitu, aku nggak ngerti, sampai akhirnya intinya gini loh guys, kalau nasib dari anak pertama itu adalah apakah orang tuanya udah mapan atau orang tuanya benar-benar masih merintis. Nah aku kebagian yang orang tuanya masih merintis secara ekonomi ya. Jadinya aku nggak dapet cukup perhatian, aku mengalami sex abuse, aku mengalami trauma sampai aku dewasa. Terus abis itu iya sayang, terus abis itu aku punya gangguan mood swings ketika aku umur 23 gitu. Akhirnya aku berobat, cuma di situ memang gangguan mood swings itu karena memang ada trauma masa lalu juga gitu teman-teman. Ya ada om tante. Akhirnya aku berobat, di Indonesia udah berobat, di Belanda berobat lagi, aku terapi lagi. Aku terapi ada namanya EMDR. Itu adalah sebuah terapi untuk memproses kejadian-kejadian yang tidak bisa kita terima atau yang seolah-olah tuh masih membekas banget di hati kita gitu, di pikiran kita, bukan di hati ya, di pikiran kita. Dari situ aku terapi, terus aku kontrol juga sama psikolog, terus aku juga istilahnya ngomongin juga sama pasangan aku, sama Dennis gitu teman-teman.
ngomongin sama Dennis juga kalau aku belum siap untuk punya anak gitu, terutama secara mental dan secara finansial. Waktu itu juga Dennis kerjaannya belum seperti sekarang ya, 3 tahun lalu gitu. Sekarang dia udah jauh membaik kerjaannya, maksudnya udah karirnya udah naik juga gitu teman-teman. Jadi aku bener-bener perhatikan apa sih yang sebenarnya membuat kita takut gitu. Pada saat itu akhirnya ketika aku trauma karena mama aku sibuk kerja, aku nggak nyalain mama aku karena mungkin pada saat itu memang kondisinya mama aku diharuskan untuk kerja. Kalau enggak mungkin keluarga kita nggak bisa hidup cukup gitu kan. Nah, aku jadi nggak punya keinginan untuk menjadi wanita karir yang kerja kantoran atau istilahnya kerja. Intinya karena trauma masa lalu itu membentuk aku untuk maunya aku ngurus anak full kalau aku punya anak gitu. Aku nggak mau ninggalin anak kerja gitu teman-teman. Dan alhamdulillah tercapai gitu ya keinginan aku. Kayak aku sekarang ngurus Hasya full walaupun berat ya. Kadang aku pakai bantuan Neni kalau misalnya ngajak Hasya main, atau aku minta mertua aku datang untuk Hasya main 2 jam atau 3 jam gitu kan. Jadi intinya ketika aku mau hamil, aku persiapkan banget kesiapan mental aku, apa yang membuat aku trauma gitu guys. Nah, kita balik lagi ke pertanyaannya ya. Apa bisa jadi ibu yang benar, apa bisa ngedidik anaknya, bakal nyesel atau enggak gitu. Bakal nyesel atau enggak, aku nggak pernah menyesal aku punya anak. Walaupun berat badan aku naik 30 kilo, sekarang udah turun alhamdulillah. Walaupun aku jadi punya banyak selulit atau stretch mark, tapi menurut aku pengalaman hamil dan melahirkan dan mempunyai anak itu adalah pengalaman yang tidak pernah aku sesali dalam hidup. Karena memang apa ya, ketika aku punya anak, aku mau punya anak gitu. Anak tuh nggak pernah minta yang namanya dilahirkan ya guys. Jadi ketika kita punya anak, memang ya kita bisa menerima kalau ekspektasi kita harus diturunkan. Misalnya hari ini nih aku mau nyuci, mau ngepel, mau dapetin baju, mau beresin rumah. Nyatanya jam segini, mau jam 12 siang, rumahku malah makin berantakan. Nah itu ekspektasi kita memang harus diturunin. Kalau enggak, kita makin kecewa banget sama diri kita sendiri karena kita merasa kita tuh nggak berguna, nggak produktif, seharian cuma sama anak. Padahal memang merawat anak itu lebih-lebih dari kerjaan full time kantoran guys ya. Dari dia bangun sampai dia tidur lagi, itu bahkan kalau dia tidur kita masih beberes rumah gitu kan. Terus juga yang bisa nggak kita ngedidik anak dengan baik? Nah zaman now informasi sudah di mana-mana. Gemes mama. Informasi udah di mana-mana. Kalian bisa beli buku parenting, bisa nonton YouTube parenting, bisa follow Instagram parenting. Selama informasi yang kalian cerna, yang kalian tahu itu jangan ditelan mentah-mentah bulat-bulat. Apakah bisa langsung diaplikasikan sama sistem mendidik kita dengan anak kita? Jadi gitu ya guys ya. Terus anak juga bukan investasi. Jadi kenapa kita mau punya anak? Oh biar nanti kalau udah tua kita ada yang ngurus. No, jangan kayak gitu teman-teman. Kalau enggak nanti kita kecewa ketika kita udah tua ternyata anak kita sibuk sama urusan dia, sama keluarganya atau sama karirnya dia gitu. Nanti kita kecewa. Jadi yang aku lakukan adalah aku dan suami kerja keras sebisa mungkin kita untuk bisa membiayai diri kita sendiri dan membiayai diri kita ketika kita sudah pensiun nanti gitu teman-teman. Ada tabungan pensiun. Kenapa? Karena aku mau Hasya tuh hidupnya nggak terbebani. Kalau aku sekarang aku masih yang kayak aku mikirin orang tua aku gitu, walaupun mereka nggak minta ya. Ini pup apa enggak sih Dedek? Oh iya pup. Bentar lagi. Ya udah bentar lagi cebok nak. Bentar lagi cebok. Oh la. Om tante aku balik lagi enak-enak ngobrol ya kan, terus dia pup, ya udah kita harus langsung cebokin dulu, gantiin popok gitu.
Belum lagi kalau kita lagi lapar-laparnya udah gemeteran tapi anak juga belum makan, kita suapin dulu. Atau kita lagi enak-enaknya makan, dia pup, kita cebokin, kita istilahnya itu pengorbanan sehari-hari kayak gitu tuh udah harus bisa kita terima ketika kita menjadi seorang ibu. Itu hal kecil ya, termasuk juga karir mungkin yang dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan bekerja. Kayak gini nih, dia gak suka kalau aku ngomong sama orang gitu. Dia seneng. Nah ini juga, ini ada beberapa buku yang aku sama Dennis tuh baca bareng, tapi bukunya ini dalam bahasa Belanda. Aku nggak tahu apakah ada buku yang sama berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Jadi di buku ini judulnya Ui ik groei, artinya hai saya bertumbuh gitu. Ini adalah 10 milestone atau lompatan pada perkembangan mental bayi dari 0 sampai balita gitu teman-teman ya. Terutama growth spurt atau percepatan pertumbuhan yang terjadi di 1 tahun pertama gitu. Jadi ini bukunya bagus banget. Pas ketika sesuatu terjadi sama Hasya, itu kita nggak panik. Kenapa? Karena kita ada panduan baca buku ini ya, yang istilahnya tuh, nah ini Hasya ada di sprongen 6 atau ada di lompatan ke-6. Artinya dia sudah bisa mengkategorikan dunia ini gitu teman-teman. Terus ini bagus banget sih. Nih ya. Jatuh. Ini aja tuh kayak ada tabelnya gini guys. Jadi kalau kalian ngerti bahasa Belanda nggak tahu deh nih. Jadi ada tuh, ada tanda awan pakai apa namanya? Pakai halilintar gitu. Kayak gini artinya ini anak pasti lagi ngambek-ngambeknya di minggu 12, terus di minggu 23 sampai 26 gitu ya. Ini dari 0 hari dia lahir gitu. Kita pakai buku panduan ini biar kita juga tahu apa yang sebenarnya terjadi sama anak kita ketika dari dia baru lahir. Terus ini juga ada buku bagus juga. Ini Baby in a Drum Rhythm. Het recept for een blije baby tot 1 jaar. Jadi artinya ini adalah buku yang menjelaskan tentang ritme tidurnya bayi. Resep untuk happy baby, bayi yang bahagia sampai umur 1 tahun. Makanya kenapa Hasya tuh happy, karena kita tahu resepnya ya guys gitu. Terus what your baby foretell, apa yang berusaha bayi kamu ucapkan gitu. Jadi ini juga ada bukunya. Kita bisa mengerti apa yang berusaha Hasya ucapkan dari bahasa bayi. Jangan kan gitu pas Hasya baru lahir, pulang dari rumah sakit selama 5 hari kita dapat yang namanya itu kramzorah gitu ya. Kramzorah itu artinya maternity, apa ya bahasa Indonesianya kramzorah itu, jadi perawat yang datang ke rumah untuk merawat kita, karena di sini orang tua dan mertua itu tidak lazim untuk bantu ngerawat anaknya atau menantunya ketika baru selesai lahiran gitu teman-teman. Jadi kita pakai paket asuransi yang dikirimin khusus perawat. Nah perawat itu juga ngajarin kita yang namanya baby talk atau baby language atau bahasa bayi dari tipe-tipe tangisan bayi. Tipe tangisan bayi seperti apa yang mungkin dia nangis, mungkin dia lapar, mungkin dia ngantuk, mungkin dia ada kram di perutnya atau masuk angin kayak gitu guys ya. Terus di sini ada juga buku yang Ik Word Papa, saya menjadi papa. Ini ada 101 tips untuk menjadi papa. Ini ada 101 tips untuk menjadi mama. So, selain aku mempersiapkan diriku dari aku sebelum hamil aku juga berusaha banget yoga sehari 3 jam. Terus hypnobirthing, karena aku pengen banget Hasya itu menjadi generasi yang gentle birth gitu ya. Artinya generasi gentle birth itu adalah generasi yang lahir
yang lahir dan tumbuh penuh cinta gitu, tapi juga dengan struktur juga. Udah Om Tante, ya udah ya, aku bobo dulu. Jadi gitu ya Bun, jangan takut untuk punya anak. Zaman now itu banyak banget 1001 cara untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelum kita. Bukan berarti orang tua kita nggak baik, mereka juga berusaha yang terbaik untuk membesarkan kita pastinya. Ini olahraga apa nih? Biar cepet kurus. Olahraga mama biar cepet kurus. Makanya tahu kan gimana rahasia aku? Pakai korset, pakai legging, gendong Hasya, naik sepeda gitu. Oke Om Tante, terima kasih ya udah nonton. Semangat buat yang masih program anak, semangat buat yang belum menikah, semangat. Kita semua bisa menjadi orang tua yang lebih baik menurut versi kita, bukan versi orang lain. Ya? Yo, Om Tante. Nggak mau. Assalamualaikum Om, Shanti 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 Om, salam sejahtera. Tusis. Ya, yang mau video call sama Hasya bisa taruh komentar terbaik kalian, komentar terseru kalian ya. Nanti aku pilih untuk bisa video call sama Hasya. Bye. Assalamualaikum. Dah.